Salam, selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan, dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi saudara-saudari yang pada saat ini masih terbaring lemah, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, dan juga bagi Anda yang terpapar COVID-19 sehingga Anda harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan sukacita bagi Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Beginilah firman-Nya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pasien yang berada di dalam satu ruangan bersama juga dengan pasien yang berbeda kondisi penyakit yang sedang dia alami. Dia sebenarnya hanya ingin beristirahat karena banyaknya pikiran dan beban. Itu sebabnya dia meminta kepada dokter supaya dia diperkenankan untuk dirawat inap. Namun di sebelahnya ada seorang pasien yang sudah diagnosa oleh dokter memiliki penyakit yang begitu berat, bahkan telah divonis oleh dokter akan penyakit yang dia idap. Namun dia tidak memikirkan, dia tidak pernah memperhitungkan penyakit tersebut sehingga dia selalu bersukacita. Lalu datanglah dokter visit untuk mengecek, mempertanyakan kepada mereka berdua bagaimana kondisinya pada saat itu. Ketika dokter bertanya kepada pasien yang sebenarnya dia ingin beristirahat, dia tidak memiliki penyakit, lalu dokter katakan kepada dia supaya dia selalu bersukacita, supaya jangan dipikirkan, supaya jangan dia simpan setiap perkara masalah yang ada dalam hidupnya. Tetapi tetap aja pasien ini tidak pernah mau mendengar. Dia selalu memikirkan beban hidup di dalam kehidupannya. Lalu dokter ini berpindah kepada pasien yang satu lagi dan dikatakan hal yang terbalik kepada pasien yang jelas-jelas dia sudah mengetahui penyakitnya. Lalu dokter katakan supaya dia jangan terlalu banyak bergerak, beristirahatlah dan teraturlah dalam istirahat, makan dan minum obat-obatan. Di suatu ketika dokter ini pergi mengikuti seminar di luar kota. Lalu untuk kunjungan visit kepada pasien, dia mempercayakan kepada asistennya yang juga masih dokter muda untuk menangani pasien yang dia tinggalkan karena dia akan pergi mengikuti seminar dalam waktu yang begitu lama. Singkat cerita, dokter yang menggantikan ini segera mengunjungi visit kepada pasiennya. Namun di dalam kunjungan pasien tersebut, dokter mengunjungi pasien tersebut
dia mendapatkan berkas yang terbalik. Seharusnya berkas bagi pasien yang tidak punya penyakit ini, dia katakan harus pulang, tetapi dia harus katakan kau harus banyak-banyak istirahat dan makan obat dengan teratur supaya kau sembuh. Tetapi kepada orang yang sudah dikatakan, yang sudah divonis dengan penyakit yang begitu banyak dan bahaya, dia katakan Anda akan segera pulang karena Anda akan sembuh. Sebenarnya saudara-saudari, file orang ini berdua bertukar. Tetapi karena sesuatu hal di dalam benak pikiran bisa juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Itulah yang terjadi, dan tidak berapa lama pasien yang sebenarnya tidak sakit akhirnya meninggal, dan pasien yang sudah sakit sekarat tetapi karena dia mendapat berita sukacita, dia menjadi sembuh dan bisa pulang ke tengah-tengah keluarga. Demikian firman Tuhan melalui cerita ini. Saudara-saudari, orang yang sedang sakit itu pun bisa sembuh, bisa sehat karena dia selalu merindukan, selalu berbahagia dan menghibur hatinya sehingga dia bergembira. Itu sebabnya yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana orang-orang di sekeliling kita memperhatikan dan mau saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Kita melihat bagaimana tadi di dalam kunjungan dokter yang sebenarnya orang yang sehat, tetapi karena dia memiliki file yang salah, dia katakan hal-hal yang memberatkan, membebani pikirannya, tambah menjadi satu penyakit. Tetapi ketika orang yang terbebani dengan penyakit yang berat, tetapi dia diberikan, didorong di dalam kasih, dan juga diperhatikan, dipedulikan, dia menjadi bersukacita sehingga karena sukacitanya itu semakin cepat dia sembuh. Dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa setiap ucapan, setiap cara, setiap sentuhan dan sikap kita kepada seseorang sangat besar dampak dan pengaruhnya. Menjadi baik atau sebaliknya, membuat semangat atau sebaliknya, membuat produktif atau sebaliknya, membuat bersukacita atau sebaliknya, membuat lebih panjang usianya, umurnya atau sebaliknya. Semuanya itu tergantung bagaimana peran kita, bagaimana kita menempatkan diri kepada sesama kita. Peran apa yang sering, yang selalu dan cenderung kita lakukan kepada sesama kita, kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan dengan maksud agar kita terdorong dan saling mendorong untuk menjadikan, untuk membuat diri kita lebih baik, dan orang-orang pun yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik dengan keberadaan kita, dengan kedatangan kita, dengan kehadiran kita, terutama membuat orang-orang semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehendak, inilah keinginan bagi Allah, dari Allah kepada kita, dari Tuhan Yesus mengendaki kepada kita, supaya kita menempatkan diri kita menjadi sesuatu yang berarti, berharga bagi sesama kita. Inilah tugas kita. Inilah yang seharusnya senantiasa
berkesinambungan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, dimanapun kita berada, selalu mendorong dan memperhatikan sesama kita. Biarlah hari ini pun, di akhir pekan ini pun, ada orang-orang yang dapat kita perhatikan, ada orang-orang yang bisa kita dorong, berikan semangat, berikan sukacita supaya mereka tertolong, terbantu, supaya mereka mendapatkan kekuatan, semangat, bahkan mereka mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka lebih bahagia, lebih sejahtera, bahkan lebih damai, lebih diperkuat, dimampukan, diberdayakan, lebih semangat dan lebih cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari selalulah kita hadir untuk itu. Hadirlah, dan kehadiran kita itu selalu memberikan kehidupan bagi sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.